Saat Qinlai memusatkan semua perhatiannya pada penulisan diagram kuno, kilat menyambar dan guntur meraung di antara 8 lempengan kayu Thunderblitz. Larut malam, bulan menggantung di langit seperti piring perak. Bintang-bintang menghiasi langit yang damai. Namun, ketika diagram roh majemuk yang sangat besar terbentuk di antara 8 lempengan kayu Thunderblitz, suara guntur tiba-tiba terdengar. Ledakan. Malam yang damai segera hancur. Jauh di dalam awan, kilat merayap, dan menyerbu turun dari langit disertai dengan guntur yang ganas. His, retak. Sambaran petir yang panjang jatuh seperti meteor dengan ekor panjang di belakangnya. Petir mendarat di pusat formasi Thunderblitz. Orang-orang barbar timur telah menggunakan semua kekuatan suku mereka untuk menemukan dan memanen 8 pohon Thunderblitz. Setiap pohon Thunderblitz setidaknya berusia 1000 tahun. Yang lebih tua berusia 4 atau 5000 tahun. Thunderblitz Trees bisa menyerap kekuatan petir dan guntur. Mereka tidak mudah tumbuh dan sangat berharga. Jika mereka ditemukan, mereka akan segera ditebang. Pohon Thunderblitz biasa dapat dianggap sebagai harta karun besar jika berumur beberapa ratus tahun. Apalagi yang berusia ribuan tahun. Dan 8 dari mereka. 8 lempengan kayu Thunderblitz adalah harta jenis guntur alami. Butir-butir pohon seperti garis-garis petir dan bisa menarik guntur dan kekuatan kilat. Qinlai mengolah pemberantasan guntur surgawi. Begitu dia mencapai level, menyalurkan guntur ke tubuh, dia bisa memandu petir dengan tubuhnya sendiri. Setelah penguatan 8 lempengan kayu Thunderblitz, jika dia menggunakan semua kekuatannya, dia bisa kapan saja, menarik petir dari langit. Zes. Bum bum bum. Jepret retak jepret jepret. Sambaran petir menari-nari, dan menghantam dengan dentuman guntur yang merusak. Ruang di atas kepala Qinlai dipenuhi dengan kemarahan petir dan guntur. Helian Zeng, He Qian, Dong Chen, dan para petinggi Gua Turin segera menyerang ketika mereka melihat situasi tidak menguntungkan mereka. Altar jiwa bulan yang tenang. Altar jiwa yang menyerupai kolam bulan muncul dari dahi Helian Zeng di bawah bulan yang cerah. Ketika altar jiwa ini tiba-tiba muncul, bulan dingin yang tinggi di langit menjadi lebih cerah. Cahaya bulan yang sejuk tampaknya menemukan ventilasi dan, bersama dengan cahaya bulan dari pegunungan botak, bersama-sama membanjiri altar jiwa bulan yang tenang itu. Mata Helian Zeng seperti bulan dingin dengan ujung yang tajam. Auranya tiba-tiba diperkuat beberapa kali lipat. Hati-hati dengan Spirits of Void and Chaos. He Qian berteriak mendesak. Aura Helian Zeng terus meningkat. Dia jelas cemas karena peringatannya. Tatapannya terkunci pada Qinlai. Altar jiwa bulan yang tenang masih melayang di atas kepalanya dan terus menyerap cahaya bulan yang dingin, dan kekuatan bulan di kolam bulan. Dia terus-menerus berjaga-jaga. Saat Qinlai selesai menuliskan diagram kuno di tengah 8 lempengan kayu Thunderblitz miliknya, dia akan segera mengambil altar jiwa bulan tenang untuk mencegah roh kekosongan dan kekacauan, pemakan altar jiwa, ikut campur. Saat Qinlai menghabiskan waktu untuk menulis diagram kuno, Helian Zeng menggunakan waktu untuk menggunakan altar jiwa bulan tenang untuk menyerap kekuatan bulan ketika Qinlai tidak punya waktu untuk melepaskan roh kekosongan dan kekacauan. Selama waktu ini, He Qian dan Dong Chen tidak bertindak gegabah. Mereka menjaga Helian Zeng. Mereka bahkan mengabaikan praktisi bela diri bawahan mereka yang tenggelam dalam energi mayat dan vitalitas mereka dirampok. Di belakang Helian Zeng di dalam sangkar, mata Lu Yi adalah topeng keheranan. Dia melihat altar jiwa bulan tenang yang telah naik di atas kepala Helian Zeng. Pada saat ini, dia mengetahui bahwa Helian Zeng yang sekarang bukanlah pendeta yang lembut dan terpelajar. Dia akhirnya mengerti bahwa Helian Zeng telah menciptakan altar jiwanya sendiri, dan menjadi ahli alam abadi yang sejati. Bahkan jika dia kembali ke sekte pemujaan bulan yang lalu, Helian Zeng yang sekarang akan memiliki tempat di sana. Dia akhirnya mengerti bahwa dia telah meremehkan Gua Turin. Dengan Helian Zeng yang memiliki altar jiwa 1 tingkat, mengambil kembali mahkota bulan adalah mimpi delusi. Lu Yi berbalik untuk melihat Qinlai dengan sedikit harapan di matanya. Setengah tahun yang lalu, di saat yang paling penting dari pertempuran antara Bloodfin Sect, Flaming Sun Island, dan Illusory Demon Sect, Qinlai memanggil 6 makhluk aneh. Dia merusak altar jiwa Wen Bin dan Chu Miaodan, memaksa mereka untuk melarikan diri. Dalam pertempuran itu, Qinlai adalah orang yang menyeret Bloodfin Sect dan Flaming Sun Island dari rahang kematian. Bahkan sebelumnya, ketika menghadapi serangan dari 3 keluarga dan Black Voodoo Cult, Qinlai telah menciptakan banyak keajaiban dan menyelamatkan Setting Sun Islands. Untuk beberapa alasan, Qinlai sering dapat membuat keajaiban dan melakukan hal-hal yang tidak dapat dicapai orang lain. Seiring waktu, di mata Lu Yi dan yang lainnya, mereka merasa bahwa Qinlai dapat mencapai hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh orang biasa.
Ini menyebabkan dia merasakan seutas harapan terhadap Qinlai. Hati guntur yang mendalam. Qinlai berkata dengan suara yang dalam. Pada saat berikutnya, bola listrik besar yang menyilaukan terbentuk di antara 8 lempengan kayu Thunderblitz seperti jantung yang berdetak. Buk buk buk. Getaran aneh jantung mulai keluar dari jantung yang terbuat dari kilat. Orang-orang yang mendengarnya merasa jantung mereka melompat. Di dalam lautan energi mayat, para praktisi bela diri Gua Turin masih melawan dengan susah payah dengan sayap Dewa Bulan dan perisai bulan dingin mereka yang hampir hancur. Ketika Qinlai meneriakkan, jantung guntur yang mendalam, dan suara detak jantung menyebar, perisai yang dipertahankan orang-orang itu segera hancur. Tubuh fisik mereka benar-benar terkena lautan energi mayat. Benang kecil energi mayat yang tak terhitung jumlahnya, seperti serangga, masuk ke dalam daging mereka melalui pori-pori mereka. Rasa sakit yang perih dan menusuk, seperti cacing yang menggigit, memenuhi pikiran mereka. Mereka dengan cepat merasa mati rasa di mana-mana. Mereka tidak bisa mengumpulkan kekuatan apapun, ekspresi mereka lelah. Mereka ingin tidur dan tidak pernah bangun. Vitalitas di dalam tubuh mereka sedang dipotong oleh pedang yang tak terlihat. Buk-buk. Bola petir yang menyilaukan bergetar di tengah 8 lempengan kayu Thunderblitz. Sambaran petir sulit dilihat dengan mata terbuka melesat keluar, disertai guntur buas. Di belakang Dong Chen, 6 praktisi bela diri Gua Turin yang memegang sangkar tampaknya menderita serangan hebat. Mereka tersandung dan mundur dengan cepat. Mereka secara alami melepaskan kandang yang berat. Di dalam sangkar terbaring Lu Yi yang ditembus oleh benang logam. Darah mengalir di sepanjang benang saat kekuatan mati rasa mencegahnya bergerak. Dengan batu berkarat di mulutnya, dia bahkan tidak bisa berbicara. Dia hanya bisa jatuh dengan sangkar. Dia ingin membebaskan diri, dan bertarung bersama Qinlai dan Lin Lianger, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak berdaya. Zes. Saat dia merasa putus asa, api tiba-tiba muncul. Api membawa bintik-bintik darah saat mereka secara menakjubkan mendarat di benang logam di tubuhnya dan mulai terbakar. Benang-benang yang dibuat untuk memenjarakan para penjahat dari kultus pemujaan bulan tidak layak untuk diserang di bawah nyala api itu. Benangnya meleleh dalam waktu singkat. Kekuatan yang menahan Lu Yi tiba-tiba berkurang. Matanya tiba-tiba menyala. Dia mengambil napas dalam-dalam, menggigit ujung lidahnya dan berteriak. Koin bulat emas dan perak serta benang emas dan perak dipaksa keluar dari tubuhnya. Koin emas dan perak telah dimasukkan ke dalam persendiannya, menghentikan pergerakan tulangnya. Mereka adalah pelakunya yang bertanggung jawab atas keadaannya yang tidak bergerak. Saat koin emas dan perak meninggalkan tubuhnya, kekuatan yang menahan Lu Yi hilang. Pikirannya bergerak, dia berubah menjadi cahaya berdarah dan melepaskan diri dari sangkar. Dia berlumuran darah, tetapi auranya kejam dan ganas. Qinlai, aku akan membantumu menghadapi Heqian, teriak Lu Yi. Dia tahu bahwa Qinlai telah bertindak diam-diam untuk membebaskannya karena dia melihat gumpalan darah dari api yang tak terpadamkan itu. Itu adalah jejak Qinlai yang mengaktifkan esensi darah hidupnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa esensi darah kehidupan Qinlai bisa melelehkan koin dan benang emas dan perak, dia tahu bahwa Qinlai membutuhkan bantuannya. Aku akan membuat mayat setan menghadapi Helian Zeng. Di kejauhan, Qinlai, yang dipisahkan oleh orang-orang Gua Turin dan mayat setan, menoleh dan mengangguk. Api harapan di hati Lu Yi menyala lagi. Dia menyadari bahwa dia mungkin belum memenuhi keinginannya dengan bantuan Qinlai. Sementara Helian Zeng, yang terkuat dari Gua Turin, terjerat dengan mayat setan, dia, Qinlai, dan Lin Lianger memiliki kekuatan untuk melakukan apa yang mereka inginkan di Gua Turin dan membalikkan situasi. Qinlai tidak ragu untuk menggunakan esensi darah hidupnya untuk membantu Lu Yi melarikan diri karena dia berharap Lu Yi bisa berguna dalam pertempuran ini. Ketika Lu Yi melepaskan diri, dia segera berteriak dan menghadapi Heqian. Qinlai menghela nafas lega. Dia merayakan dalam hati bahwa setidaknya dia tidak menyia-nyiakan esensi darah kehidupannya. Esensi darah hidupnya yang tidak seperti praktisi bela diri Bloodfiend Sect manapun dicap dengan api ilahi yang menyala-nyala dan bisa membakar semua ciptaan. Benang emas dan perak yang menembus tubuh Lu Yi begitu kuat bahkan pedang roh kelas bumi pun tidak dapat memutuskannya. Inilah mengapa Helian Zeng dan yang lainnya tidak khawatir. Di dunia ini, selain praktisi bela diri alam abadi dari Gunung Pedang Surgawi, hampir tidak ada orang yang memiliki pedang roh kelas surga. Setidaknya, Gua Turin tidak memilikinya. Oleh karena itu, Helian Zeng dan yang lainnya secara alami tidak berpikir bahwa Lu Yi akan dapat membebaskan diri. Ketika Heqian mendengar teriakan buas Lu Yi, dia memalingkan wajahnya dan ekspresinya berubah untuk pertama kalinya. Dia melihat Lu Yi membebaskan diri. Benang koin emas dan perak dibakar. Dong Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak.
Koin emas dan perak serta benang emas dan perak yang jatuh dari tubuh Lu Yi masih dibakar oleh esensi darah kehidupan Qinlai. Tuan Gua, jaga Lu Yi. Helian Zeng menarik napas dalam-dalam saat ekspresinya berubah serius. Aku akan mengambil mayat setan. Dia juga melihat keadaan situasi. Sebelum ini, dia berulang kali menegaskan bahwa hanya ada Qinlai, Lin Lianger, dan Lu Yi. Dia telah menghitung kekuatan kedua belah pihak, dan memastikan bahwa mereka dapat mengambil ketiganya sebelum dia benar-benar berani memalingkan wajahnya dan bertindak. Dia tidak menyangka persepsi Lin Lianger begitu kuat, mendeteksi sesuatu yang salah dari kata-katanya dan memperingatkan Qinlai sebelumnya. Akibatnya, Qinlai dan Lin Lianger tidak mengikutinya jauh ke dalam gunung. Mereka telah membentuk formasi hebat di sana yang tidak dapat mengekspresikan kekuatannya yang biasa. Itu hanya menjebak Lu Yi. Selain itu, dia tidak menyangka bahwa Qinlai telah meninggalkan kartu truf di laut dekat Gua Turin. Pu Ze, dipenuhi dengan energi mayat, mengamuk melalui pasukan Gua Turin dengan peti mati tulang putih seolah-olah dia tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa menahannya sedikit pun. Ini benar-benar mengganggu rencananya. Begitu mayat iblis dilenyapkan, tidak peduli apa yang dilakukan Qinlai dan Lu Yi, semuanya akan sia-sia. Mereka tidak akan bisa melarikan diri dari Gua Turin. Helian Zeng dengan dingin menyatakan. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan mutiara seukuran kepalan tangan dari cincin spasial dan melemparkannya ke arah mayat setan. Mutiara bulan cerah. Ekspresi Lu Yi menjadi dingin saat dia memelototi Helian Zeng dengan niat membunuh yang tak ada habisnya di matanya. Mutiara bulan terang adalah artefak roh yang diminta oleh paus terakhir dari kultus pemujaan bulan untuk ditempa oleh seorang Grandmaster Artificer untuknya setelah memastikan bahwa dia adalah putra Dewa Bulan menggunakan seni rahasia kultus pemujaan bulan. Itu telah mengambil banyak material roh langka dari Moon Worshipping Cult. Ini adalah harta roh surga kelas 4. Ketika dia dikejar di masa lalu, dia telah menggunakan mutiara bulan cerah agar berhasil melarikan diri. Tapi dia tidak dapat memulihkan Bright Moon Pearl. Bertahun-tahun kemudian, ketika dia melihat Helian Zeng mengeluarkan barang ini, matanya menjadi merah. Dia 100% yakin bahwa Helian Zeng telah menjadi salah satu dalang di balik konspirasi setelah dia. Ya, itu mutiara bulan cerah. Helian Zeng terkekeh. Bright Moon Pearl seukuran kepalan tangan terbang keluar dan mata Helian Zeng menembakkan dua aliran cahaya bulan. Cahaya bulan yang cerah memasuki mutiara harta karun. Bright Moon Pearl yang tidak mencolok segera menjadi cerah seperti bulan. Lautan energi mayat yang dilepaskan oleh mayat setan Pu Ze menjadi tipis di bawah penerangan mutiara bulan terang. Energi mayat yang tebal dihancurkan oleh cahaya. Retak-retak-retak. Retakan halus muncul di peti mati tulang putih itu ketika cahaya mutiara bulan cerah menyinarinya. Sesuatu yang tajam sepertinya telah menggores material tulang yang keras. Bright Moon Pearl yang membuka jalan dan membersihkan lautan energi mayat berarti bahwa energi mayat yang diciptakan oleh Course Demon Pu Ze tidak berpengaruh besar. Helian Zeng mundur. Tuan Gua, jaga Lu Yi. Dong Chen, bergeraklah, dan Tuan Pulau Qin Yang, diam, untukku. Dia memesan. He Qian berbalik untuk melihat Lu Yi tanpa sepatah kata pun. Dia tersenyum tipis dan kemudian menembakkan 7 cakram bulan yang cerah. Dong Chen mendengus. Dia berbelok di sekitar mayat setan Pu Ze dan Helian Zeng, dan menyerang Qinlai. Praktisi bela diri alam fragmentasi lainnya tidak menyerang dengan sembarangan ke arah Demon Mayat. Karena mereka jauh dari Qinlai, mereka tidak terpengaruh oleh Profound Thunder Heart dan mereka bekerja sama dengan Dong Chen dalam serangannya. Lebih banyak kereta kristal, sedan, dan burung roh yang membawa praktisi bela diri Gua Turin menderu di bawah mereka. Di bawah perintah Dong Chen, orang-orang itu mengepung Qinlai, Lin Lianger, dan Lu Yi. Namun, tidak ada yang berani memasuki ruang antara mayat setan Pu Ze dan Helian Zeng. Haha, aku ingin melihat apa yang bisa digunakan Gua Turin untuk menghentikanku. Sambil tertawa, telapak tangan Qinlai saling berhadapan. Bola petir yang menyilaukan itu melebar lagi. Di atas kepalanya, di antara 8 lempengan kayu Thunder Blitz, jantung Guntur berdetak lebih kencang. Suara gemuruh yang menggetarkan bumi terdengar. Praktisi bela diri Gua Turin yang berkumpul dari segala arah meninggal bahkan sebelum mereka mendekat, jantung mereka meledak, tubuh mereka berkilauan dengan kilat, saat mereka memuntahkan darah. Bahkan praktisi bela diri Fragmentation Realm berhenti dalam tugas mereka saat palu tak terlihat menghantam hati mereka. Perisai kristal es. Perisai es besar yang terbentuk dari energi dingin Lin Lianger melayang di depan Qinlai seperti cermin yang dingin namun sangat besar. Banyak energi api, cahaya bulan, dan artefak roh yang terbang diblokir oleh perisai es.
Wakil Kepala Gua, banyak praktisi bela diri Gua Turin menjadi waspada ketika mereka melihat seberkas cahaya bulan. Pada saat ini, Dong Chen telah membentuk bilah bulan yang panjang dan ingin menghancurkan perisai kristal es dengan satu pukulan. Tombak kristal Kaisar Es. Lin Lianger mendengus. Ice Crystal Shield tiba-tiba berubah menjadi tombak kristal es berkilauan yang menusuk ke arah Dong Chen. Bilah bulan dan tombak es bertabrakan bersama. Tombak es tidak pecah tetapi bilahnya hancur menjadi cahaya dan menghilang. Dong Chen mendengus teredam, wajahnya memerah saat dia tiba-tiba menyerang lagi. Lebih banyak bilah bulan terbang keluar dari tubuhnya, dan menembak ke arah Lin Lianger dan Qin Lai. Pada saat yang sama, para praktisi bela diri Gua Turin yang telah berkumpul dari segala penjuru mulai bersorak. Wajah Qin Lai menunjukkan sedikit penghinaan. Dengan pelajaran dari 1000 praktisi bela diri ilusori Demon Sekte Sekarat, orang-orang masih ingin menyerang saya, penguasa Pulau Flaming Sun Island, bersama-sama. Cektes, keberanian mereka harus dikagumi. Ketika kata-kata itu diucapkan, Dong Chen berhenti, dan kemudian dia tiba-tiba bereaksi. Dia berteriak, menghindar, hati-hati dengan bom mendalam yang berkobar. Pada saat ini, bola logam ditembakkan dan mendarat di tengah kerumunan yang menyerbu. Saat berikutnya, ledakan yang hampir menghancurkan Gua Turin menyebar di udara. Lebih dari 200 praktisi bela diri Gua Turin telah terbang ke langit dengan kereta perang kristal, sedan, dan burung roh. Tetapi setelah auman itu, mereka meratap, berteriak dan banyak dari mereka langsung mati. Aku membentuk Profound Thunder Heart hanya menunggumu datang ke kematianmu. Aku tidak mengira kamu akan bekerja sama. Qin Lai tertawa terbahak-bahak. Saat dia tertawa, dia menyingkirkan 8 lempengan kayu Thunder Blitz. Dia mencengkeram bom mendalam berkobar di tangannya. Dia melihat sekeliling kerumunan padat praktisi bela diri Gua Turin dengan tatapan kejam dan dingin. Semua Gua Turin bergetar di bawah tatapannya. Ada apa dengan mayat iblis ini? Apa ini? Di sisi lain, Helian Zeng berseru saat ekspresinya tiba-tiba berubah jelek di antara energi mayat yang menipis. Mayat setan yang Jiang Zuze dorong ke Qin Lai telah diselimuti energi mayat. Matanya kosong dan tidak fokus. Itu benar-benar tampak seperti mayat. Namun ketika Helian Zeng bertarung melawan Corpse Demon, cahaya berdarah muncul di mata Corpse Demon. Pada saat berikutnya, energi mayat-mayat setan ini tidak hanya meningkat, tetapi juga mengeluarkan bau darah yang berbahaya. Bahkan tubuh pucat dari mayat iblis menjadi merah menakutkan dalam sekejap. Mayat setan ini berubah menjadi setan darah. Puze yang mengandung energi mayat dan energi darah seperti iblis darah yang diciptakan oleh praktisi bela diri Bloodfiend Sect yang kuat. Itu memiliki banyak kemampuan. Helian Zeng tiba-tiba mundur dengan panik. Energi iblis darah ganas yang tiba-tiba dilepaskan Puze berlipat ganda dalam kekuatan. Helian Zeng dipaksa kembali segera. Helian Zeng tidak menyangka Puze yang mengeluarkan energi mayat tiba-tiba berubah dan mengeluarkan energi iblis darah. Dia menderita sebagai akibatnya. Mutiara bulan cerah yang berhasil membubarkan lautan energi mayat ditenggelamkan lagi dalam kabut berdarah. Cahaya mutiara itu semakin redup. Sebagian besar kekuatan bulan yang Helian Zeng kumpulkan dengan menggunakan altar jiwa bulan tenang yang sebelumnya telah memasuki mutiara bulan cerah. Dia berharap, mutiara bulan cerah dapat melukai mayat setan. Tetapi setelah Demon Mayat mengeluarkan jenis kekuatan lain, mutiara bulan cerah tidak dapat menghilangkan energi mayat dan darah. Helian Zeng hanya bisa mundur. Pada saat yang sama, suara bom mendalam yang berkobar meledak bersiul di udara. Saat Helian Zeng terbang kembali, dia hanya bisa melihat ke arah ledakan. Ekspresinya menjadi hitam. Kereta, sedan, dan banyak burung roh yang dipelihara Gua Turin serta praktisi bela diri Gua Turin meledak menjadi darah dan daging saat bom mendalam yang berkobar meledak. Dia dan Hekian telah menghabiskan banyak upaya untuk mengembangkan Gua Turin ke kondisi saat ini. Gua Turin memiliki harapan untuk menjadi kekuatan peringkat perak. Dalam pertempuran ini, kekuatan inti Gua Turin sekarat di petak-petak besar. Dia akhirnya melihat kekuatan bom mendalam berkobar dengan matanya sendiri. Ribuan praktisi bela diri ilusori Demon Sekte telah tewas di bawah ledakan puluhan bom mendalam yang berkobar. Desas-desus itu tampak terlalu realistis, dekat dan kejam pada saat ini. Dia akhirnya mengerti mengapa begitu banyak kekuatan menginginkan bom mendalam yang berkobar. Mereka menghabiskan sejumlah besar batu roh untuk mereka. Mereka bahkan menaikkan harga. Imam besar, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pada saat yang sama, Dong Chen yang telah diperintahkan untuk menenangkan Qin Lai tanpa sadar mundur dengan panik di seluruh wajahnya. Dia perlahan menjauhkan diri dari Qin Lai. Kekuatan ledakan Blazing Profound Bomb mungkin tidak bisa membunuhnya, tapi itu pasti cukup untuk melukainya.
Juga, di sebelah Qinlai adalah Lin Lianger yang mengeluarkan rasa dingin yang menusuk tulang dan memiliki mata yang tajam dan dingin. Aura di tubuh Lin Lianger memberitahunya bahwa wanita ini tidak mudah untuk dihadapi. Jika dia ceroboh, dia mungkin menderita kekalahan besar. Adapun praktisi bela diri bawahannya yang dia pikir bisa membanjiri Qinlai dengan jumlah mereka tidak bisa menahan ledakan bom mendalam berkobar yang berulang. Mereka bahkan tidak bisa mendekatinya, apalagi menenggelamkannya. Bagaimana dia bisa mendiamkan Qinlai? Dong Chen merasa tidak berdaya. Helian Zeng menoleh. Dia melihat pertempuran antara He Qian dan Lu Yi. Dia menemukan bahwa dalam pertempuran ini, He Qian, penguasa gua-gua Turin, jelas-jelas mengendalikan situasi. Lu Yi telah terluka parah sebelumnya dan berlumuran darah. Kekuatannya telah sangat lelah. Selama He Qian melanjutkan, saat darah Lu Yi mengalir keluar dari tubuhnya, Lu Yi secara alami akan kehilangan kemampuan untuk bertarung. Kemudian, He Qian dapat dengan mudah menangkap Lu Yi. Benang kesakitan dan konflik melintas di mata Helian Zeng. Dia berpikir sejenak sebelum berteriak, "Tuan Pulau Qin, tolong tahan mayat setan sebentar. Saya punya sesuatu untuk dikatakan." Qinlai yang berdiri di atas kereta perang kristal seperti pedang dengan bom mendalam berkobar di tangannya menyeringai gelap dan berkata dengan kasar, "Bicaralah dengan cepat." Helian Zeng marah tetapi dia menekannya. Dia melanjutkan, "Jika kami melepaskan Lapu sekarang dan mengizinkanmu pergi bersama Lapu, bisakah Tuan Pulau Qin melupakan acara hari ini?" Qinlai terkejut dan kemudian tertawa aneh. "Apa kamu mengajukan begitu cepat? Apakah kamu tidak terlalu pantang menyerah sebelumnya?" Helian Zeng, Dong Chen, dan praktisi bela diri Gua Turin yang kusut menunjukkan ekspresi malu. "Selama Tuan Pulau Qin berjanji untuk tidak mengejar masalah ini, kami dapat segera melepaskan Lapu, dan mengizinkanmu membawanya pergi. Kami tidak akan menghentikanmu." "Bagaimana?" Helian Zeng menyatakan kondisinya. Ekspresi para praktisi bela diri Gua Turin itu menjadi canggung. Kepala mereka menunduk dalam diam dan wajah mereka memerah. Kata-kata Helian Zeng berarti bahwa Gua Turin mengakui kegagalan mereka, dan mereka tidak bisa melawan Qinlai, mayat setan, Lin Lianger dan bom mendalam yang berkobar dalam jumlah yang tidak diketahui. Oleh karena itu, mereka rela melepaskan Lapu yang telah bekerja keras untuk mereka tangkap. Mereka berharap dendam antara mereka dan Qinlai bisa dihilangkan. Qinlai melambaikan bel. Mayat setan yang Puze ubah menjadi sementara menetap. Dia terdiam dengan kening berkerut. Alasan dia datang bersama Lu Yi ke Gua Turin bukan karena mahkota bulan atau iblis bulan tetapi murni untuk menyelamatkan Lapu. Sekarang Helian Zeng tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan pertempuran dan secara sukarela melepaskan Lapu. Qinlai telah mencapai tujuan awalnya. Dia sedikit tergoda. Namun, Helian Zeng tidak menyebut Lu Yi. Dan Helian Zeng, He Qian dan orang-orang ini jelas memiliki hubungan yang mendalam dengan Lu Yi. Mereka tidak akan rela membiarkan Lu Yi pergi juga. Ini berarti jika dia dan Helian Zeng mencapai kesepakatan, dia bisa segera pergi dengan Lapu dan Lu Yi, akan ditinggalkan di sini sebagai pengorbanan. Sebenarnya, dia dan Lu Yi tidak memiliki hubungan khusus. Sebelum ini, dia bahkan tidak bisa disebut bersahabat dengan Lu Yi. Tapi Lu Yi adalah salah satu dari 10 tetua Bloodfin. Jika dia berbalik dan pergi tanpa bertanya tentang Lu Yi, dia tidak akan bisa menghadapi Mo Lingye, Sue Li, Hong Bowen, dan yang lainnya. Juga, dia merasa simpati pada Lu Yi. Dia tidak ingin Lu Yi dibunuh oleh orang-orang kecil ini. Saat dia memikirkan ini, dia tersenyum sedikit dan berkata, "Bagaimana dengan Paman Lu saya?" "Paman? Paman Lu?" Helian Zeng terdiam. "Sejauh yang saya tahu, Anda dan Lu Yi tidak memiliki hubungan." Dia telah menyarankan kondisi ini karena dia merasa bahwa Qinlai dan Lu Yi tidak dekat. Qinlai tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk Lu Yi. Dia merasa Qinlai akan meninggalkan Lu Yi setelah dia memberikan saran seperti itu dan pergi bersama Lapu. Alisnya berkerut pada respon Qinlai. Di sisi lain, pertempuran antara He Qian dan Lu Yi berhenti. Tubuh Lu Yi berlumuran darah. Dia kelelahan. Dia melihat dengan ekspresi rumit ke arah Qinlai, pikirannya tidak diketahui. "Jika saya tidak memiliki persahabatan dengan Paman Lu, apakah saya akan ikut dengannya ke Gua Turin?" Pulau Flaming Sun dan Sekte Bloodfin telah bersekutu erat selama bertahun-tahun. Paman Lu dan saya sudah dekat sejak lama, bagaimana mungkin, kita tidak memiliki hubungan sama sekali? Qinlai mendengus dan berkata dengan serius, "Lapu, Paman Lu, saya akan mengambil keduanya. Di masa depan, Pulau Flaming Sun saya tidak akan memiliki hubungan apapun dengan Gua Turin. Saya tidak akan membuat masalah untuk Gua Turin, bagaimana menurut Anda?" "Lu Yi harus tetap tinggal." Helian Zeng berkata dengan sungguh-sungguh. Alis He Qian dan Dong Chen berkerut dalam.
Mereka tahu bahwa Lu Yi sangat membenci mereka. Dia memiliki identitas khusus dan dia memiliki kekuatan puncak Nirvana Realm. Jika mereka membiarkan Lu Yi pergi hari ini, di masa depan, Gua Turin akan berada dalam bahaya tanpa akhir. Gua Turin mungkin runtuh karena Lu Yi sendirian. Mereka semua akan menjadi target Lu Yi. Apakah kamu bertekad untuk menjaga paman Lu? Qin Lai menyipitkan matanya, cahaya berbahaya berkedip di dalamnya. Lu Yi harus tetap tinggal. Helian Zeng bersikeras. Kemudian, dia mengubah topik. Untuk menjaga Lu Yi, kita dapat memberi kompensasi kepada Tuan Pulau Qin dengan 3 juta batu roh kelas bumi. Bagaimana menurutmu? Dia masih berpikir bahwa hubungan Qin Lai dan Lu Yi tidak dekat. Untuk menjaga Lu Yi, dia mengeluarkan 3 juta batu roh kelas bumi. Dia merasa bahwa Qin Lai akan mengalah demi sejumlah besar kekayaan. 3 juta, Qin Lai menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kamu pikir Flaming Sun Island tidak memiliki 3 juta batu roh kelas bumi? Kamu pikir seorang praktisi bela diri puncak Nirvana Realm hanya bernilai 3 juta? Berapa banyak yang Anda inginkan? Ekspresi Helian Zeng berubah. Aku menginginkan orangnya, bukan batu rohmu. Sambil mendengus dingin, Qin Lai menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, sepertinya kamu tidak berencana untuk melepaskan orang. Baiklah, aku punya banyak bom mendalam yang berkobar. Bahkan jika aku menghancurkan seluruh Gua Turin, itu bukan sesuatu yang besar. Ding ding ding. Dering bel yang mengendalikan mayat setan sekali lagi terdengar mendesak. Mayat dan energi darah yang hidup berdampingan di Kors Demon menjadi lebih buas dan gelisah setelah menerima perintah lagi. Dia tiba-tiba terbang di depan peti mati tulang putih seolah-olah dia berdiri di altar jiwanya sendiri. Kehadirannya naik ke langit. Banyak cakar tulang putih keluar dari peti mati. Mereka meraih ke arah Helian Zeng seolah-olah itu adalah artefak rohnya. Zes zes zes. Saat cakar tulang putih itu meraih, suara aneh datang dari udara seolah-olah sedang dicabik. Qin Lai, jangan berlebihan. Helian Zeng berteriak. Mata lebih banyak praktisi bela diri Gua Turin memerah. Pergi ke laut, ekspresi Qin Lai dingin. Jika saya tidak menyembunyikan mayat setan ini di laut sekitarnya, jika saya tidak melarikan diri dengan Blood Escape, saya tidak tahu betapa menyedihkannya keadaan saya sekarang. Anda mengatakan bahwa saya berlebihan guk-guk tua, kamu bersekongkol melawan aku dan Paman Lu, bukankah itu berlebihan sebagai seorang pelayan? Kamu mencuri kekayaan tuanmu, kamu mencuri mahkota bulan dan mutiara bulan cerah, itu tidak berlebihan. Karena mereka telah membakar ikatan mereka, Qin Lai tidak memberikan wajah apapun kepada Helian Zeng. Kata-katanya semua jahat dan ingin membuat marah Helian Zeng sampai memuntahkan darah. Bagus bagus bagus. Helian Zeng berkata, baik, 3 kali. Ekspresinya tiba-tiba menjadi ganas dan menakutkan, tubuhnya gemetar. Bahkan jika kekuatan Moon Demon menyerangku, hari ini, orang tua ini akan membunuhmu orang menyebalkan kecil. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa bertindak. Cincin spasial pada Helian Zeng tiba-tiba menyala. Kemudian, sebuah mahkota yang bersinar dengan cahaya bulan melayang ke atas. Mahkota seperti batu giok ditutupi dengan diagram bulan sabit yang tak terhitung jumlahnya. Setiap bulan sabit berkedip dengan cahaya terang. Mahkota tampaknya telah mengumpulkan bulan sabit kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ini pernah menjadi harta pamungkas dari kultus pemujaan bulan mahkota bulan. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh paus masa lalu. Tersegel di dalamnya adalah jiwa Moon Demon yang menakutkan. Mahkota bulan. Qin Lai sedikit berubah ekspresi. Dia melihat ke atas dan menemukan bahwa diagram bulan sabit di mahkota bulan tampak seperti mata. Tampaknya ada kehidupan yang menakutkan mengamati dunia luar dari mahkota bulan, memberi orang perasaan yang sangat menakutkan dan gelap. Helian Zeng menatap Qin Lai dengan penuh kebencian dan perlahan meletakkan mahkota bulan di atas kepalanya. Qin Lai memperhatikan bahwa tangannya gemetar karena terlalu banyak kekuatan saat mereka memegang mahkota bulan. Sepertinya hatinya bergetar dengan tangannya. Hal ini menyebabkan gerakannya menjadi lambat dan sulit. He Qian dan Dong Chen, dua sosok kuat di Gua Turin tiba-tiba terdiam, ekspresi mereka muram. Teror muncul di mata mereka. Sepertinya, setelah memakai mahkota bulan, sesuatu yang mengerikan akan terjadi pada Helian Zeng. Jangan lakukan ini. Di kejauhan, Lu Yi, berlumuran darah, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Hati Qin Lai tenggelam pada perkembangan ini. Pulang dulu. Tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dia mengguncang bel dengan lembut dan mengirim secara mental. Mayat setan Puze yang gelisah dengan patuh duduk di peti mati putih setelah menerima perintah dan terbang kembali. Melihat mayat setan di sampingnya, dan Lin Lianger waspada, Qin Lai sedikit diyakinkan. Setan bulan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, ekspresinya menjadi lebih serius. Dia menyalurkan seni roh darah,
seni beku, pemberantasan guntur surgawi, dan secara preemptif mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Dia diam-diam menyesuaikan kondisinya sehingga dia bisa menggunakan semua kekuatannya di saat berikutnya. Moon Demon yang disegel di dalam Moon Crown telah menghancurkan semua Moon Worshipping Cult. Itu telah menyebabkan faksi terkuat di Tanah Kekacauan menghilang dalam waktu singkat. Mereka tidak pernah bisa melihat kemuliaan mereka lagi. Lebih dari 20 ahli altar jiwa pemuja-pemujaan bulan benar-benar menghilang karena melawan iblis bulan. Ini adalah makhluk mengerikan yang dapat menyebabkan semua Tanah Kekacauan bergetar. Setelah Helian Zeng meletakkan mahkota bulan di kepalanya, matanya melotot, dan dia mengeluarkan tangisan yang keras. Tanda bulan sabit di mahkota bulan menjadi cerah dan berkilauan. Riak cahaya bulan menyebar dari kepala Helian Zeng, dan memasuki pikirannya. Energi dari teriakan Helian Zeng sepertinya disedot oleh makhluk jahat yang tidak terlihat. Tubuhnya tampak mengecil. Benang darah keluar dari mata, mulut, hidung, dan telinganya. Dia tampak benar-benar mengerikan. Segera setelah itu, Helian Zeng, yang memiliki sosok yang relatif kuat, hanyalah kulit dan tulang. Setengah dari tubuhnya tampaknya telah dikonsumsi. Bekas bulan sabit muncul di leher, wajah, tangan, dan seluruh bagian kulitnya yang terbuka. Mereka berkedip seperti mata. Hampir pada saat yang sama, gelombang aura jiwa yang dingin, gelap dan destruktif perlahan menyebar dari tubuh Helian Zeng. Helian Zeng secara bertahap berhenti berteriak. Qin Lai. Gunakan Blood Escape dan pergi sekarang. Teriak Lu Yi. Diam. Helian Zeng berteriak dengan muram. Sinar cahaya bulan melesat keluar dan merayap seperti ular roh ke dalam tubuh Lu Yi seolah-olah mereka cerdas. Lu Yi segera berteriak kesakitan. Cahaya bulan yang cerah sepertinya diberkati dengan kehidupan. Mereka memutar di dalam tubuh Lu Yi dan menghabiskan energinya. Lu Yi segera jatuh ke serangan itu, tidak mampu melawan. Mata Helian Zeng memiliki sinar dingin dan acuh tak acuh yang bukan manusia. Dia perlahan fokus pada Qin Lai. Pada saat itu, Qin Lai merasa seolah-olah seekor ular dingin dan besar mendekatinya. Dia merasakan teror seolah-olah lidah ular yang dingin berkedip-kedip di lehernya. Helian Zeng, Dong Chen, dan banyak praktisi bela diri alam fragmentasi Gua Turin secara tidak sadar menjauhkan diri dari Helian Zeng pada saat ini. Dewa Bulan telah turun. Beberapa praktisi bela diri Fragmentation Realm bergumam dengan nada rendah saat mereka mundur, ekspresi mereka hormat dan ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu. Mereka hanya mendengar imam besar mengatakan bahwa dia bisa berkomunikasi dengan Dewa Bulan di Mahkota Bulan. Dia bisa memanggil Dewa Bulan untuk membantu menghancurkan musuh yang kuat. Di antara mereka, hanya sedikit yang pernah melihat Helian Zeng, imam besar, dalam proses ini. Mereka tahu bahwa imam besar dapat membunuh musuh, dan juga akan membunuh banyak anggota Gua Turin sendiri dalam kemarahannya. Pada saat itu, imam besar hanya mengatakan bahwa Dewa Bulan membutuhkan persembahan kurban yang cukup setiap kali tiba. Jika musuh tidak cukup sebagai korban persembahan untuk Dewa Bulan, maka mereka, para penyembah Dewa Bulan, memiliki kewajiban untuk mengorbankan diri mereka sendiri. Mereka tidak ingin menjadi korban persembahan untuk Dewa Bulan setelah pertempuran ini sehingga mereka pindah sendiri. Dong Chen dan He Qian termasuk di antara mereka yang memiliki informasi orang dalam. Saya mendengar bahwa Island Master Qin memiliki 6 roh kekosongan dan kekacauan yang dapat melahap altar jiwa. Bisakah Anda menunjukkannya kepada saya? Helian Zeng menjilat sudut mulutnya, matanya dipenuhi dengan haus darah dan kejahatan seolah-olah dia adalah iblis yang fokus pada mangsanya. Kamu melepaskan altar jiwamu, dan aku akan membiarkanmu melihat, bagaimana dengan itu, Qin Lai berkata dengan serius. Baik. Helian Zeng menyeringai, senyumnya gelap dan ganas, dia segera merilis altar jiwa bulan tenang. Tuan Pulau Qin, tolong biarkan aku melihat. Qin Lai tiba-tiba terdiam. Dia menyadari ada sesuatu yang salah. Setelah Helian Zeng meletakkan mahkota bulan di atas kepalanya, dia telah mengalami transformasi yang mencengangkan. Auranya menjadi menakutkan dan tak terduga. Juga, dia berhasil menahan Lu Yi tanpa usaha apapun. Pada saat ini, Lu Yi memandangnya dari kejauhan, matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Lu Yi menggelengkan kepalanya, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Spirits of Void and Chaos, dia tahu tentang Spirits of Void and Chaos. Bergumam di dalam, Qin Lai menjadi lebih waspada. Dia tiba-tiba tertawa. Roh kekosongan dan kekacauan makan terlalu banyak terakhir kali, mereka masih mencerna. Untuk saat ini, lupakan saja. Kalau begitu aku harus bertindak dan mengeluarkan roh kekosongan dan kekacauan dari tubuhmu. Aku akan memberikannya kepada Dewa Bulan untuk membantunya turun ke dunia. Helian Zeng tiba-tiba menjadi sangat panik.
Ketika dia selesai berbicara, Helian Zeng meledak ke udara ringan. Ekspresi Qin Lai berubah. Pada saat berikutnya, sebelum dia berbicara, mayat setan tiba-tiba melolong dengan buas. Cakar hantu menangis darah yang sangat besar terbentuk dari mayat iblis seperti cakar iblis jahat. Berdarah, dan mengeluarkan energi darah yang besar, itu mengiris ke arah ruang kosong di depan Qin Lai. Zzz! Ledakan menakutkan datang dari tempat Blood Weeping Ghost Claw mendarat. Kemudian, cahaya bulan tersebar. Potongan-potongan cahaya bulan yang terbang itu sangat cepat, seperti bilah cahaya. Qin Lai tidak bisa bereaksi tepat waktu. Lusinan sinar bulan yang hancur menembus tubuhnya seperti belati. Rasa sakit karena dipukul oleh puluhan tombak menyapu dirinya. Dia memuntahkan seteguk darah. Heaven Cloud Armor yang dibuat Mo Hai hancur seperti cermin. Potongan-potongan berkilauan jatuh dari tubuhnya. Armor roh kelas 5 bumi ini benar-benar rusak oleh serangan ini. Oh, pada saat yang sama, Qin Lai melihat tanda pecahan kristal pada tubuh roh es Lin Lianger. Ini berarti Lin Lianger juga terluka. Ekspresi Qin Lai berubah. Tanpa sepatah kata pun, dia mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya untuk membentuk perisai cahaya yang melindunginya. Perisai es, perisai darah, perisai petir, dan perisai kuning cerah. Dia menggugat 4 lapis perisai untuk melindungi dirinya sendiri. Itu tidak menembusmu. Tampaknya Flaming Sun Island memang memiliki armor roh berkualitas tinggi. Nada gelap dan dingin Helian Zeng tiba-tiba terdengar dari arah yang tidak diketahui. Mayat iblis menjerit, membentuk raungan naga darah. Seekor naga darah yang mengaum menggigit ruang kosong. Bola lain dari cahaya bulan yang hancur ditembakkan. Sinar cahaya yang hancur itu segera merobek naga yang mengaum itu menjadi berkeping-keping dan menyebar ke segala arah. Qin Lai dan Lin Lianger sekali lagi menjadi target utama. Pes. 4 perisai dengan atribut berbeda meledak di bawah rentetan bilah bulan. 6 bilah bulan lagi masih datang di akhir. Namun, momentum 6 bilah ditumpulkan oleh 4 perisai dan tidak melukai Qin Lai. Di sisi lain, Lin Lianger mengertakkan gigi. Setelah menahan putaran serangan lain, wajahnya menjadi pucat. Dia berkata, Qin Lai, kita tidak bisa tinggal terlalu lama. Qin Lai juga melihat keadaan situasinya. Mengenakan mahkota bulan, Helian Zeng tiba-tiba menjadi tidak terlihat dan tidak berwujud. Dia tidak tahu di mana yang lain bersembunyi. Hanya mayat setan Puze yang bisa merasakan sedikit kehadirannya dan mengancamnya. Namun dengan setiap ledakan cahaya Helian Zeng, cahaya bulan yang tersebar akan datang dalam serangan sengit. Dia dan Lin Lianger memiliki semua jenis luka setelah serangan belati energi bulan. Dia takut mereka tidak akan bertahan lebih lama. Dia telah menyelidiki dengan kesadaran jiwanya, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak Helian Zeng di bawah sinar bulan yang bersih. Perbedaan besar dalam kultivasi berarti dia tidak bisa mengunci jiwa Helian Zeng dan membantu mayat iblis. Pipi 2 praktisi bela diri alam fragmentasi dari Gua Turin tiba-tiba tenggelam karena vitalitas mereka telah terkuras. Qin Lai secara naluriah melihat ke arah keduanya. Kekuatan bulan murni yang dicampur dengan energi tubuh diekstraksi dari keduanya. Kekuatan dan energi bulan berkumpul pada satu titik. Mayat setan Puze bereaksi keras lagi. Energi darah di atas, energi mayat di bawah, mayat setan menggunakan seni rahasia, jaring surgawi, untuk menjebak Helian Zeng. Hihi, boneka belaka berani mengamuk di Gua Turin. Helian Zeng tertawa terbahak-bahak. Boom. 2 praktisi bela diri Gua Turin alam fragmentasi meledak setelah energi bulan mereka habis. Ledakan cahaya bulan yang menyilaukan lainnya terjadi di tempat jaring surgawi mendarat. Cahaya bulan tersebar. Qin Lai dan Lin Lianger buru-buru menjauh untuk menjauhkan diri. Tapi kali ini, energi bulan yang meledak tidak ditargetkan ke arah mereka, tetapi sepenuhnya terkonsentrasi pada mayat setan Puze. Cling-cling ding-ding. Dentang logam terdengar dari tubuh Course Demon. Retakan kecil muncul di tubuh mayat setan. Energi mayat tebal tumpah dari celah-celah itu, tetapi tidak setetes darah. Setelah serangan ini, aura mayat iblis jelas sangat melemah. Tampaknya dia telah menghabiskan terlalu banyak energi dalam pertempurannya dengan Helian Zeng dalam waktu singkat ini. Dia secara bertahap menunjukkan kelelahan. Boneka hanyalah boneka, bagaimana bisa itu cocok untuk makhluk berpangkat tinggi Tuan Pulau Qin? Kamu telah memaksa tanganku hari ini. Bahkan jika aku harus membayar harga yang mahal, aku akan menahanmu di sini. Helian Zeng tertawa. Energi bulan yang cerah tiba-tiba muncul di depan Qin Lai dan Lin Lianger. Tidak jauh, kekuatan bulan dan energi praktisi bela diri Gua Turin dari alam fragmentasi lainnya diekstraksi dan dia meninggal. He Qian, Dong Chen,
dan praktisi bela diri Gua Turin lainnya yang mengetahui teror Dewa Bulan berada ribuan meter jauhnya sekarang. Mereka meninggalkan Helian Zeng sendirian. Tidak ada yang ingin menjadi persembahan berikutnya untuk Dewa Bulan. Pegang erat-erat, ekspresi Qin Lai tiba-tiba berubah. Dia tahu bahwa Helian Zeng berada dalam kondisi paling berbahaya. Dia harus melarikan diri lagi menggunakan Blood Escape. Helian Zeng menghindari mayat setan dan berdiri di depannya. Mayat setan tidak punya waktu untuk mengurus masalah untuknya. Kali ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Helian Zeng menyeringai. Sebelum dia bisa bereaksi, Helian Zeng tiba-tiba melepas mahkota bulan dan meletakkannya di kepala Qin Lai. Haha, Dewa Bulan tertarik pada roh kekosongan dan kekacauanmu, patuhi saja dan persembahkan segalanya sebagai penghormatan. Mahkota bulan mendarat di kepala Qin Lai dengan aman. Dalam sekejap mata, sepertinya ada benang perak dingin yang tak terhitung jumlahnya yang menembus pikirannya melalui mahkota bulan. Kesadaran yang gelap dan menakutkan dengan marah membenamkan kepalanya di sepanjang benang perak itu. Qin Lai segera memegangi kepalanya dan menangis kesakitan. Dia merasakan teror seolah-olah ribuan serangga menggigiti otaknya. Teror itu langsung menenggelamkannya. Ark, Qin Lai mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga. Hehehe, hihi. Helian Zeng tertawa kejam. Lin Lianger ditampar olehnya ketika dia mencoba datang untuk membantu. Dia ditenggelamkan oleh sepetak energi bulan, tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, pikiran jiwa yang dingin dan tak terlihat menembus kepala Qin Lai seperti jutaan paku. Mereka sepertinya sedang mencari sesuatu di benaknya. Rasa sakit yang menusuk di benaknya menyebabkan Qin Lai ingin pingsan. Dia sepertinya melihat bayangan jiwa bulan sabit berkedip. Makhluk yang menyedihkan, berikan segalanya padaku. Aku akan melepaskanmu dari rasa sakit. Sebuah suara dingin dan gelap meraung melalui pikirannya yang pusing. Untuk sesaat, dia benar-benar ingin menyerahkan segalanya, membiarkan dirinya dikendalikan oleh si penyusup untuk mengurangi rasa sakitnya. Namun tekadnya yang kuat dari mengolah pemberantasan guntur surgawi selama lebih dari 1 dekade memungkinkan dia untuk menggertakkan giginya dan bertahan. Konsep guntur. Dia menggigit giginya, meraung di dalam pikirannya saat dia mencoba menyalurkan pikirannya. Pikirannya berputar di jiwanya dan segera mengaktifkan kilat dan guntur jauh di dalam pikirannya. Pada saat itu, kesadaran jiwanya mengeluarkan raungan yang menghancurkan dunia. Guntur dan kilat meledak, mengeluarkan raungan mengerikan yang bisa menghancurkan jiwa-jiwa jahat. Kesadaran jiwa yang dingin yang memaksa masuk melalui mahkota bulan melepaskan genggaman yang menyakitkan saat guntur dan kilat meledak di benaknya. Bahkan iblis bulan yang pernah menyebabkan kehancuran kultus pemujaan bulan berada dalam keadaan acak-acakan saat diserang oleh serangan pemberantasan guntur surgawi Qin Lai. Keluar. Saat dia berteriak, Qin Lai meraih mahkota bulan dengan tangannya dan ingin melepaskannya. Namun, mahkota bulan itu sepertinya berakar di kepalanya. Tidak peduli seberapa keras dia menarik, dia tidak bisa menggerakkan mahkota bulan. Tampaknya tumbuh di kepalanya. Guntur, jadi itu guntur. Kesadaran dingin Moon Demon terdengar di dalam pikirannya. Kemudian seberkas cahaya melesat keluar dari mahkota bulan. Itu terhubung ke Helian Zeng. Tatapan Helian Zeng tiba-tiba menjadi diam. Sesaat kemudian, mata Helian Zeng menunjukkan cahaya yang tidak manusiawi lagi. Dia tiba-tiba mengambil langkah maju. Tangannya meraih ke bahu Qin Lai dan dia mengencangkan cengkeramannya. Tulang bahu Qin Lai mengeluarkan retak. Qin Lai meratapi rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya. Perhatian yang dia kumpulkan di benaknya tiba-tiba menghilang. Konsepsi guntur pemberantasan guntur surgawi tidak dapat terus menghentikan invasi iblis bulan. Jangan berjuang, makhluk yang menyedihkan, kamu tidak bisa lepas dari tanganku. Beri aku Spirits of Void and Chaos, biarkan aku memakannya dan aku akan bisa keluar dari Moon Crown. Aku akan mengubah dunia ini menjadi Serene Moon. Alam, bantu aku membuka lorong kosong dan agar ras bulan tenangku turun ke alam roh. Suara gelap Moon Demon sekali lagi terdengar di dalam kepala Qin Lai, itu menyebabkan Qin Lai mengalami lebih banyak rasa sakit. Kali ini, Qin Lai yang tulangnya telah dihancurkan oleh Helian Zeng tidak memiliki energi untuk menggunakan konsepsi guntur. Banyak benang dingin seperti cahaya bulan yang dingin mulai menyebar ke seluruh tubuh Qin Lai mulai dari pikirannya. Energi bulan yang dingin tiba-tiba masuk ke dahi Qin Lai dan menyentuh orb penekan jiwa di bawah kulitnya. Orb penekan jiwa yang telah dalam keadaan tertidur tampaknya dibangunkan oleh aura jahat ini. Tiba-tiba terlepas dari kulit Qin Lai dan melayang keluar. Orb penekan jiwa gelap bertinta tampaknya menjadi mata ketiga Qin Lai saat muncul di antara alisnya. Hampir pada saat yang sama, riak cahaya aneh menyebar dari dalam orb penekan jiwa. Cahaya tenang menyebar. Wosh wosh. Dalam sekejap,
Benang jiwa Moon Demon yang telah terkubur ke dalam pikiran Qin Lai ditarik ke Soul Suppressing Orb seperti mereka tertarik pada magnet. Oh, ini. Setan bulan tiba-tiba berteriak ketakutan. Pada saat ini, Qin Lai yang telah memegang mahkota bulan dan mencoba menariknya dari kepalanya akhirnya berhasil melakukannya. Di dahinya, cahaya orb penekan jiwa, yang seperti mata ketiga, mendarat di mahkota bulan. Benang cahaya bulan di mahkota bulan secara tak terkendali ditarik ke orb penekan jiwa. Qin Lai sepertinya mendengar lolongan tajam dari Moon Demon. Tidak, saat Moon Demon berteriak, bola mata Helian Zeng tiba-tiba meledak. Darah menyembur keluar dan jatuh ke bawah. Tidak, mahkota bulan bergetar hebat, cahaya pada tanda bulan sabit dipadamkan satu persatu. Segera, bayangan bulan sabit tampaknya tersedot oleh orb penekan jiwa dari mahkota bulan. Bayangan itu berjuang keras saat mengeluarkan jeritan ketakutan. Itu melakukan semua yang dia bisa untuk menjauhkan diri dari orb penekan jiwa. Tapi di bawah kekuatan Soul Suppressing Orb, semua perjuangannya tidak berguna. Pada akhirnya, orb penekan jiwa memakan bayangan bulan sabit itu. Lapisan ruang di dalam Soul Suppressing Orb tersedot ke dalam bayangan sampai benar-benar menghilang. Ketika orb penekan jiwa memakan bayangan, dan bola mata Helian Zeng meledak, Qin Lai segera melepaskan diri dari pengekangannya. Dia jelas merasakan bayangan bulan sabit yang keluar dari mahkota bulan melewati lapisan pertama, kedua, ketiga, dan kemudian ke ruang yang tidak diketahui dari lapisan keempat. Ruang itu masih merupakan tempat yang tidak diketahui baginya. Dan dia tidak yakin apakah bayangan bulan sabit benar-benar berada di lapisan keempat ruang. Karena dia belum mengetahui berapa banyak lapisan yang sebenarnya dimiliki orb penekan jiwa. Dia hanya tahu bahwa Spirits of Void and Chaos telah terbentuk di bagian yang lebih dalam dari Soul Suppressing Orb. Qin Lai, ada apa? Dia tiba-tiba mendengar suara Lin Lianger. Lin Lianger, yang telah ditahan oleh Helian Zeng, telah dilepaskan saat bola mata Helian Zeng meledak dan jatuh dari langit. Beberapa hal terjadi. Qin Lai mengerutkan kening. Dia mengulurkan tangan untuk memegang mahkota bulan yang telah kehilangan cahayanya, dia tidak bisa lagi merasakan sesuatu yang istimewa dari mahkota bulan. Oleh karena itu, dia segera tahu bahwa roh jahat, dewa bulan yang disembah oleh para penyembah bulan yang pernah menjungkirbalikkan kultus pemujaan bulan, telah dikonsumsi oleh orb penekan jiwa. Menurut apa yang dia ketahui, orb penekan jiwa memiliki setidaknya 4 lapisan. Semakin dalam lapisannya, semakin misterius itu. Lapisan pertama adalah ruang tak berujung yang tidak memiliki apa-apa di dalamnya. Lapisan kedua memiliki 4 diagram kuno dasar, dan diagram konsep Frost. Lapisan ketiga adalah jaring laba-laba yang sangat rumit dengan banyak diagram kuno berukuran sedang yang tertanam di dalamnya. Dia tidak tahu apa-apa tentang lapisan keempat atau apapun yang lebih dalam. Dia hanya tahu bahwa Spirits of Void and Chaos beristirahat di suatu tempat yang lebih dalam. Proses pemurnian mereka juga terjadi di tingkat yang lebih dalam. Jiwa jahat yang disebut sebagai Dewa Bulan oleh pemuja-pemujaan bulan telah disegel di tingkat yang lebih dalam dari yang ketiga, tetapi dia tidak tahu yang mana. Qin Lai mengingat kembali insiden dengan Soul Devouring Beast. Ketika dia dan Xie Jingxuan bertarung di hutan batu dan bertemu dengan binatang pemakan jiwa dari alam neter, orb penekan jiwa telah memakan jiwa binatang pemakan jiwa. Pada akhirnya, jiwanya benar-benar halus. Setan bulan yang aneh ini pernah menghancurkan malapetaka di seluruh pemujaan-pemujaan bulan, pada akhirnya telah disegel dalam harta pamungkas dari pemujaan-pemujaan bulan, mahkota bulan. Itu adalah roh yang sangat merepotkan dan jahat. Namun meski begitu, orb penekan jiwa menaklukkan makhluk jahat ini. Qin Lai sekali lagi dikejutkan oleh kemampuan Soul Suppressing Orb. Di masa lalu, sebelum kakeknya pergi, dia telah memperingatkan Qin Lai untuk melindungi orb penekan jiwa dan itu sangat penting untuk perkembangannya. Dia secara bertahap mempelajari keajaiban manik ini. Qin Lai, buang itu, cepat. Saat dia tetap linglung, Lin Lianger buru-buru berteriak. Pada saat ini, dia masih memegang mahkota bulan. Di mata Lin Lianger, iblis bulan yang disegel di mahkota bulan mungkin masih bertindak. Tidak apa-apa, benda ini, Qin Lai memandang mahkota bulan dengan ekspresi aneh dan berkata, itu bukan lagi ancaman. Fuosh. Pada saat ini, mayat setan akhirnya bergegas ke peti mati tulang putihnya dan mendarat di sebelah Qin Lai. Imam Besar, Pendeta Agung, apakah kamu baik-baik saja? Dari jauh, He Qian, Dong Chen, dan praktisi bela diri Gua Turin akhirnya menyadari ada yang tidak beres dan berteriak. Ketika Qin Lai dan Helian Zeng telah bertarung, He Qian, Dong Chen dan yang lainnya telah menjauh karena takut mereka akan menjadi persembahan untuk iblis bulan. Akibatnya, mereka tidak melihat apa yang terjadi antara Qin Lai dan Moon Crown.
Mereka hanya melihat bola mata Helian Zeng meledak, wajahnya berlumuran darah saat dia jatuh ke lantai, tidak pernah bangun lagi. Silakan dan bunuh mereka. Qinlai mendengus dan mengguncang bel lagi. Dia memerintahkan Course Demon untuk melanjutkan. Mayat setan yang berdiri di atas peti mati tulang putih menyerbu keluar. Apakah kamu baik-baik saja? Lin Lianger bertanya, jelas prihatin. Baik, Helian Zeng menghancurkan beberapa tulangku. Tapi tidak apa-apa, aku dapat dengan mudah pulih dengan kekuatan garis keturunanku. Qinlai mengertakkan gigi. Pada saat ini, dia menahan rasa sakit yang menyakitkan dari tubuhnya. Hancurnya tulang bahu dan lengannya membuat gerakan menjadi sulit. Dia hanya bisa duduk diam di kereta perang kristal. Penduduk Gua Turin tidak bisa menghentikan kita lagi. Kemungkinan besar mereka akan segera melarikan diri. Setelah berpikir sejenak, dia berkata kepada Lin Lianger, bahwa Lu Yi kembali ke sini. Bagaimana denganmu? Lin Lianger khawatir. Tidak ada praktisi bela diri Gua Turin yang berani membuat masalah bagi saya saat ini, terutama ketika, mayat setan masih di tengah membantai pasukan mereka, kata Qinlai. Baik, Lin Lianger mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan terbang. Qinlai duduk di kereta kristal dan melihat sekeliling sambil memulihkan diri. Dengan Course Demon menyerbu keluar dan Helian Zeng hampir tidak bernapas, He Qian dan Dong Chen menyadari bahwa Gua Turin telah benar-benar hilang. Tanpa Helian Zeng, tidak ada yang bisa menandingi mayat setan. Tidak peduli berapa banyak praktisi bela diri Gua Turin, mereka tidak dapat mengepung Qinlai yang memiliki bom mendalam yang berkobar. Ini berarti mereka sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ambil imam besar dan tinggalkan tempat ini. He Qian tiba-tiba memerintahkan. Pada saat ini, semua praktisi bela diri Gua Turin, termasuk Dong Chen, menunjukkan ekspresi tak berdaya. Namun, itu hanya sepersekian detik. Ketika mereka melihat mayat iblis berteriak keras saat turun dari langit, ketidakberdayaan di wajah mereka menghilang. Mereka dengan cepat mengambil Helian Zeng dan pergi dengan tergesa-gesa tanpa berani mengatakan sepatah kata pun. Melihat mereka melarikan diri, banyak praktisi bela diri Gua Turin lainnya menyadari situasi tidak terlihat baik dan mengikutinya. Tidak lama kemudian, semua praktisi bela diri Gua Turin melarikan diri untuk hidup mereka. Tidak ada yang memperhatikan Qinlai, Lin Lianger, dan Lu Yi. Lin Lianger, tangkap beberapa praktisi bela diri Gua Turin dan tanyakan di mana Lapu di penjara. Qinlai tiba-tiba berteriak. Saya tahu. Lin Lianger mengangguk dengan teliti. Di sebelahnya adalah Lu Yi yang lemah. Saat Moon Demon menghilang, dan Helian Zeng terluka, pengekangan pada Lu Yi juga hilang. Lu Yi hanya terluka parah. Karena kehilangan banyak darah, dia tidak bisa segera pulih. Jiwa sejatinya tidak rusak dalam pertempurannya. Ini berarti bahwa jika dia diberi cukup waktu, dia dapat dengan mudah pulih. Lu Yi ambruk ke kereta perang kristal, wajahnya seputih kertas saat dia menatap Qinlai dengan ekspresi aneh. Ini mahkota bulan yang kamu inginkan. Aku akan memberikannya padamu. Qinlai berjuang untuk melempar mahkota bulan. Mahkota bulan berguling dan hanya berhenti di sebelah kaki Lu Yi. Menatap mahkota bulan, seutas ketakutan muncul di mata Lu Yi. Dia dengan lembut menekannya dengan tangan gemetar. Pada saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba menjadi heran. Kenapa aku tidak bisa merasakan kehadiran Moon Demon? Keterkejutannya segera menjadi teror karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, segel itu juga hancur. Segel di mahkota bulan hilang, apa yang terjadi di sini apakah setan bulan sudah melepaskan segelnya? Alasan dia melakukan perjalanan sejauh ini ke Gua Turin untuk mendapatkan mahkota bulan kembali adalah karena takut He Qian akan melepaskan iblis bulan dan membunuh lebih banyak murid kultus pemujaan bulan. Dia tahu bahwa Moon Demon dapat dengan mudah mengekstrak kekuatan semua murid Moon Worshipping Cult dengan kekuatan bulan. Kenapa seperti ini? Kenapa? Lu Yi panik. Setan bulan di dalam tidak akan melakukan apa-apa. Jangan khawatir, Qinlai menghibur. Tidak melakukan apa-apa maksudmu? Ekspresi Lu Yi bingung. Apakah iblis bulan mati? Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Bahkan kakekku dan bawahannya hanya berhasil menyegel iblis bulan. Mereka tidak punya cara untuk membunuhnya. Dia terus menggelengkan kepalanya. Iblis bulan telah disegel lagi, kata Qinlai. Disegel Qinlai? Siapa? Atau apa yang menyegelnya? Lu Yi buru-buru bertanya. Sesuatu yang bahkan lebih kuat dari mahkota bulan. Ekspresi Qinlai tenang saat dia berkata dengan tegas, saya dapat menjamin bahwa iblis bulan tidak akan muncul atau membahayakan murid pemuja-pemujaan bulan lagi. Lu Yi terdiam beberapa saat. Lama kemudian, dia menatap Qinlai dalam-dalam, mengangguk dengan lembut, dan tidak terus bertanya. Dia diam-diam menyimpan mahkota bulan ke dalam cincin spasialnya dengan ekspresi lega di matanya. Bagus,
Lewat sini, ini bisa dianggap telah dipertanggungjawabkan, gumam Lu Yi. Keduanya terdiam dengan pikiran masing-masing. Beberapa saat kemudian, Lin Lianger terbang kembali dan berkata, Lapu ada di gunung yang kita masuki sebelumnya. Ayo pergi. Qin Lai mengangguk. Mengguncang bel, mayat setan yang mengejar praktisi bela diri Gua Turin terbang kembali. Trio dan mayat setan mengendarai kereta perang kristal kembali ke gunung tempat mereka melarikan diri. Di sepanjang jalan, mereka melihat banyak kereta, sedan, dan burung roh bergegas melarikan diri dari Gua Turin. Di kejauhan, artefak roh besar naik ke langit. Praktisi bela diri Gua Turin menerima berita kekalahan total mereka dan tidak berani tinggal di sana. Kali ini, mereka berhasil mencapai pintu masuk gua. Mayat setan mengikuti perintah mental Qin Lai dan menemani mereka ke dalam gua. 1 jam kemudian, Lin Lianger dan mayat setan kembali dengan Lapu yang tubuhnya penuh dengan benang emas. He Qian dan Dong Chen pergi dengan tergesa-gesa. Gua Turin seharusnya memiliki sejumlah besar bahan roh dan batu roh yang berharga yang tidak mereka bawa, tiba-tiba Lu Yi berkata. Mata Qin Lai berbinar. Hari berikutnya, sebuah perahu layar besar terbang keluar dari Gua Turin, menuju tanah Rerun Mahadewa. Perahu layar adalah artefak roh terbang yang besar, tapi lambat. Itu biasanya digunakan untuk membawa material roh dan tidak efektif dalam pertempuran. Ada gunungan material roh pada artefak roh ini. Itu membawa hampir semua barang berharga yang ditinggalkan Gua Turin. Qin Lai, Lin Lianger, Lu Yi, dan mayat setan berada di perahu layar ini. Semua dari mereka memiliki ekspresi pucat seolah-olah mereka belum pulih dari luka mereka. Mereka menyebar dengan putus asa ke sudut perahu layar. Mayat setan menyusut di peti mati tulang putihnya seolah-olah sedang tidur. Itu tidak mengeluarkan aura apapun. Benang emas dan perak menembus tubuh dan daging Lapu. Koin emas dan perak telah tertanam di persendiannya sehingga dia tidak bisa bergerak. Tapi matanya ketika dia melihat Qin Lai sangat cerah. Terutama di pusarnya, mata hijau sangat mencolok. Ini adalah mata ke-8 Lapu. Untuk Gosai Rache, pembukaan mata ke-8 berarti peningkatan besar dalam kekuatan. Dia sekarang memiliki kekuatan yang setara dengan ahli alam abadi manusia. Setelah saya membentuk mata ke-8, saya berada dalam periode lemah dan melewati Gua Turin ketika kembali ke tanah Rerun Mahadewa. Saya disergap dan ditangkap oleh Helian Zeng, He Qian, dan Dong Chen, Lapu menjelaskan dalam sebuah suara rendah. Koin emas dan perak adalah teknik penahanan yang kuat. Namun, Qin Lai seharusnya bisa melepaskanmu, kata Lu Yi. Beri aku waktu untuk menghasilkan esensi darah kehidupan lagi. Mereka akan bisa melelehkan benang emas dan perak. Qin Lai menyatakan. Lapu mengangguk pelan. Dia menyentakkan sudut mulutnya, dan berkata, aku tidak menyangka kamu datang ke Gua Turin untuk menyelamatkanku. Kamu sangat baik padaku. Tentu saja aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk menyelamatkanmu dari Gua Turin. Qin Lai berkata dengan tulus. Lapu menatapnya dalam-dalam. Luka tubuhmu serius. Kamu membutuhkan makanan dalam jumlah besar yang mengandung energi berlimpah untuk pulih. Kamu harus makan lebih banyak daging binatang roh kering yang aku buat untukmu. Saya mengerti, kata Qin Lai sambil tersenyum. Dalam pertempuran ini, dia tidak hanya menghabiskan semua esensi darah hidupnya, Helian Zeng juga menghancurkan tulang bahu dan lengannya. Di bawah serangan cahaya bulan, tubuhnya telah sangat terpengaruh dan Heaven Cloud Armor telah hancur. Dia tidak hanya mengeluarkan sejumlah besar kekuatan roh dan kekuatan jiwa, tubuhnya terluka parah. Dia benar-benar perlu pulih. Demikian pula, Lin Lianger telah diserang oleh cahaya bulan saat dia menggunakan tubuh roh esnya. Retakan halus bisa dilihat di tubuh kristalnya. Kemudian, dia benar-benar diliputi oleh energi cahaya bulan yang dingin dari Helian Zeng. Akibatnya, dia menerima beberapa cedera yang signifikan. Lu Yi mengalami yang terburuk dari ketiganya. Karena kehilangan banyak darah, dia bahkan kesulitan untuk berbicara. Bahkan mayat setan memiliki retakan yang ditinggalkan oleh Helian Zeng setelah dia mengenakan mahkota bulan di tubuhnya. 3 orang dan 1 mayat telah membayar harga yang mahal, meskipun mereka telah mengusir Helian Zeng, He Qian, Dong Chen dan yang lainnya keluar dari Gua Turin, dan mendapatkan sejumlah besar sumber daya sebagai imbalannya. Saya akan memperlambat perahu layar sehingga kita akan memiliki perjalanan yang lebih lambat kembali ke tanah Rerun Mahadewa. Ini akan memungkinkan kita memiliki cukup waktu untuk pulih, kata Qin Lai. Semua orang mengangguk. Di sana, Qin Lai menunjuk ke sebuah ruangan di dalam perahu layar. Ada banyak pil dan obat untuk penyembuhan. Semuanya, ambil apa yang kamu butuhkan, dan cobalah untuk pulih sesegera mungkin. MN, Lu Yi dan yang lainnya mengangguk. Gua Turin adalah kekuatan peringkat tembaga dan dekat dengan Black Fudo Cult.
Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah mengumpulkan sejumlah besar kekayaan. Ketika Heqian dan yang lainnya buru-buru pergi, mereka tidak bisa membawa semua yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Qin Lai dan yang lainnya mendapat manfaat dari ini. Pada saat ini, bahan roh di perahu layar ini setidaknya bernilai 10 juta batu roh kelas bumi. Menambahkan pil roh acak, artefak roh, dan cincin spasial, nilai item di perahu layar kemungkinan besar mencapai 17 juta. Ini adalah rejeki nomplok yang tak terduga. Flaming Sun Island tidak kekurangan batu roh untuk saat ini, tetapi mereka kekurangan semua jenis bahan roh. Ketika bahan-bahan yang mereka rampok dari Gua Turin mencapai Pulau Flaming Sun, mereka akan menjadi bahan tempa untuk para pembuatnya. Qin Lai sepertinya melihat masa depan yang indah. Apa Qin Lai mengobrak-abrik Gua Turin? Wakil Paus Black Fudo Cult, Gong Yezuo, memiliki ekspresi gelap. Matanya berkedip saat dia mendengarkan laporan bawahannya. Heqian dan Dong Chen membawa Helian Zeng kepada kita. Mereka berharap untuk mencari perlindungan di Black Fudo Cult. Praktisi bela diri Black Fudo Cult yang mengenakan jubah hitam menunduk sambil terus berbicara. Helian Zeng khawatir Qin Lai tidak akan beristirahat, dan akan mengejar mereka dengan para prajurit Flaming Sun Island, mayat dewa dan naga jahat, karena itu. Beritahu Heqian bahwa Black Fudo Cult tentu saja akan menjamin keselamatan mereka. Kami tidak akan mengabaikan masalah ini, kata Gong Yezuo. Bawahan ini mengerti. Bawahan buru-buru pergi. Di dalam ruangan, Gong Ye King berpikir sejenak dan berkata, Helian Zeng memiliki altar jiwa satu tingkat, dia juga mantan anggota pemujaan bulan, dan memiliki banyak rahasia. Saya mendengar bahwa bahkan harta utama pemujaan bulan kultus, mahkota bulan, ada di tangannya, bagaimana dia bisa kalah dari Qin Lai? Aku juga merasa itu aneh. Alis Gong Yezuo berkerut. Dia mengatakan bahwa Pu Ze telah menjadi mayat iblis dan telah bergabung dengan Qin Lai. Ini benar-benar aneh. Pu Ze? Ekspresi Gong Ye King aneh. Sejak Duan Qianji memecahkan altar jiwanya di setting Sun Islands, kami kehilangan kontak dengannya. Saya tidak menyangka Pu Ze akan disempurnakan menjadi mayat iblis setelah beberapa tahun. Gong Yezuo menarik napas dalam-dalam dan berkata, di tanah kekacauan, seseorang yang ahli dalam warisan mayat leluhur yang tahu bagaimana mengubah orang menjadi mayat iblis, hanya ada Miao Fengtian dari Lembah Bulan Biru. Miao Fengtian dan Jiang Zuze dikatakan bekerja sama, kata Gong Ye King. Saat ini, mayat setan yang terbuat dari Pu Ze ini telah muncul di samping Qin Lai. Gong Yezuo mengikuti jalan pikirannya. Semakin dia berpikir, semakin suram ekspresinya. Apakah Qin Lai, Flaming Sun Island, dan Setting Sun Islands, membentuk perjanjian rahasia dengan Jiang Zuze dan Miao Fengtian? Ini adalah masalah besar. Gong Ye King meringis. Ekspresi Gong Yezuo juga gugup. Masalah ini sangat penting, kita saudara harus melapor kepada Paus sesegera mungkin, dan meminta keputusan kepada Paus. Baik, tanah rusak, Pulau Tulang Putih. Saudara Miao, apakah menurutmu Qin Lai akan menggunakan mayat setan itu? Jiang Zuze berkata dengan santai. Miao Fengtian yang duduk di atas batu nisan berkultivasi mengerutkan kening setelah mendengar ini. Dia menjawab, dia akan menggunakannya. Mengapa? Jiang Zuze tersenyum menyendiri seolah-olah dia hanya bertanya secara acak. Saya dengar, nenek moyang keluarga Miao Anda adalah seorang penatua dari pemujaan bulan. Miao Fengtian tidak membantahnya. Dia mengangguk dan berkata, itu sudah lama sekali. Kau tahu siapa Lu Yi? Jiang Zuze berkata sambil tersenyum. Mata Miao Fengtian berkilat. Dia mengangguk sedikit. Saya pikir. Hehe, menurut Land of Chaos saat ini, Moon Worshipping Cult adalah sekte paling jahat di dunia. Reputasi mereka bahkan lebih buruk daripada Bloodfiend Sect. Jiang Zuze mengusap dagunya, dan tersenyum lebih bermakna. Gua Turin adalah cabang terbesar dari mantan kultus pemujaan bulan. Aku mendengar bahwa mereka memiliki beberapa artefak roh yang dimiliki kultus pemujaan bulan ketika mereka mendominasi dunia. Mahkota bulan tampaknya berada di Gua Turin. Mahkota bulan, ekspresi Miao Fengtian sedikit berubah. Dia jelas tidak mengetahui hal ini. Ya, mahkota bulan, yang dikenal sebagai harta pamungkas dari kultus pemujaan bulan dan simbol paus. Dari apa yang saya tahu, harta ini ada di Gua Turin sekarang. Lu Yi mencari artefak roh ini, kata Jiang Zuze. Artefak roh ini sangat tidak menguntungkan. Miao Fengtian menghela nafas pelan. Aku mendengar orang mengatakan alasan mengapa kultus pemujaan bulan dihancurkan adalah karena artefak roh ini. Benarkah? Jiang Zuze bertanya. Miao Fengtian menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Hehe, jika Lu Yi dan Qin Lai kembali dengan mahkota bulan, mungkin aku bisa melihat apa yang ada di dalam mahkota bulan. Jiang Zuze tersenyum menghina.
Ekspresi Miao Fengtian berubah lagi. Apakah Jiang Zuze ada di sini? Pada saat ini, suara Luohan dari Sekte Artefak Surgawi datang dari luar pulau. Saat dia berbicara, kelompok yang dipimpin oleh Luohan muncul di luar. Ji Qingpeng dari Illusory Demon Sekte ada di antara mereka. Sebuah perahu layar yang diisi dengan bahan-bahan roh melayang di awan. Pada hari-hari berikutnya, Qin Lai dan yang lainnya menggunakan pil roh dan obat-obatan yang telah mereka rampok untuk pulih dari luka mereka. Biasanya, semakin tinggi kultivasi dan semakin kuat praktisi bela diri, semakin sulit bagi mereka untuk pulih. Ini juga berlaku untuk Lu Yi dan Lin Lianger. Sementara mereka menggunakan semua jenis obat seperti pil jiwa awan Saint Spirit, pil giok darah, dan pil pemeliharaan jiwa, keduanya masih pulih perlahan. Lu Yi hanya memulihkan energi vitalnya. Kulitnya tetap rapuh. Dia masih kekurangan energi roh dan luka di tubuhnya belum sepenuhnya sembuh. Lin Lianger hampir sama. Dalam kontrak, Qin Lai lebih baik dari hari ke hari, tetapi tulang bahu dan lengannya yang patah masih membuatnya sakit. Tubuh ini masih belum cukup kuat. Helian Zeng berhasil menghancurkan tulang-tulangku, jalur penyempurnaan tubuh panjang, seperti yang diharapkan, gumamnya dengan suara rendah. Di samping, Lapu menyentak sudut mulutnya dan tersenyum. Helian Zeng memiliki kultivasi alam abadi dan telah menciptakan altar jiwa satu tingkat. Ketika menghancurkan tulangmu, dia juga menggunakan energi roh. Bagaimana kamu bisa melawan? Kamu pikir dia melakukan ini hanya dengan kekuatan jari-jarinya? Saya masih merasa saya tidak cukup kuat. Qin Lai tersenyum. Kamu hanya memiliki kultivasi rilem pemenuhan. Lapu menggelengkan kepalanya dan berkata, suatu hari ketika kamu mencapai alam abadi dan membuat altar jiwa satu tingkat seperti Helian Zeng, tubuhmu akan 5 kali lebih kuat darinya. Setelah Lapu mengatakan ini, Qin Lai menyadari bahwa pemahamannya salah. Tidak pantas baginya untuk membandingkan dirinya dengan Helian Zeng. Dia harus membandingkan dirinya dengan praktisi bela diri rilem pemenuhan. Praktisi bela diri rilem pemenuhan Gua Turin ini akan hancur berkeping-keping jika mereka bertemu dengannya. Bahkan jika dia tidak bergerak, hanya dengan kekuatan fisik murni dari tubuhnya, dia bisa menghadapi serangan kekuatan penuh mereka. Ketika dia berpikir seperti ini, suasana hatinya segera menjadi lebih baik. Dia merasa bahwa dia telah menggali jalan buntu. Beri aku 3 hari, 3 hari kemudian, ketika aku mengumpulkan esensi darah kehidupan yang cukup, aku dapat membantu membebaskanmu dari koin emas dan perak, kata Qin Lai. Tidak masalah, aku sudah dipenjara begitu lama sehingga 1 atau 2 hari bukanlah apa-apa. Ekspresi Lapu santai. Aku akan berusaha lebih cepat, kata Qin Lai. Dalam beberapa hari terakhir, aku melihatmu makan daging binatang roh kering, dan mengonsumsi pil untuk memulihkan energimu. Berapa banyak, garis keturunanmu pulih, Lapu merendahkan suaranya. Pada saat ini, Lin Lianger dan Lu Yi berada di lokasi yang jauh. Karena parahnya luka-lukanya, Lu Yi telah fokus pada kultivasi dengan mata tertutup tanpa memperhatikan hal-hal lain. Lapu jelas tidak ingin orang lain tahu bahwa Qin Lai memiliki garis keturunan ras dewa. Garis keturunan saya pulih, rasanya enak, jawab Qin Lai lembut. Sejauh yang saya tahu, garis keturunan para ahli kuno sangat bermanfaat untuk pemulihan luka fisik. Lapu semakin merendahkan suaranya dan berkata, menyebarkan aura garis keturunan ke dalam daging dapat mempercepat pemulihan luka. Kamu harus mencoba. Pikiran Qin Lai tergerak setelah mendengar ini. Beberapa waktu yang lalu, ketika kekuatan garis keturunannya kuat, dia pernah mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Dia melihat karakter ilahi api yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi kekuatan bergelombang yang memasuki darah, daging, dan tulangnya. Dia segera menerima gelombang kekuatan yang mencengangkan. Tetapi selama proses itu, dia merasa seolah-olah tubuhnya akan berubah. Dia harus berhenti secara paksa. Ketika kekuatan garis keturunan saya memasuki daging dan tulang, tampaknya menyebabkan transformasi tertentu. Saya khawatir, Qin Lai berbicara tentang kekhawatirannya dengan suara rendah. Lapu mendengarkan dengan seksama. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berkata, apakah Anda ingat saya pernah mengatakan kepada Anda bahwa saya terjebak selama 700 tahun ketika saya mencari jejak orang dahulu? Itu untuk mendapatkan mayat ras dewa. Aku ingat. Qin Lai mengangguk sedikit. Kalau begitu aku akan memberitahumu bahwa aku memang mendapatkan mayat ras dewa itu dan mempelajari struktur tubuhnya dengan sangat rinci, kata Lapu sambil tersenyum kecil. Qin Lai segera menjadi tertarik. Bagaimana itu? Meskipun dia memiliki garis keturunan ras dewa, dia belum pernah melihat anggota ras dewa sebelumnya. Sebenarnya, ras dewa telah menjadi mitos di alam roh saat ini. Hampir tidak ada yang tahu seperti apa ras dewa itu.
Jika saya mengatakan bahwa mayat ras dewa itu tidak terlihat sangat berbeda dari manusia berdasarkan penampilan luar, apakah menurut Anda itu sangat mengejutkan? Lapu perlahan berkata. Bagaimana itu mungkin? Qin Lai tercengang. Tidak ada yang tidak mungkin. Ekspresi Lapu adalah niat. Mayat ras dewa itu terlihat sangat mirip dengan manusia dari penampilan luar, aku tidak bisa melihat banyak perbedaan yang nyata. Di tengah keheranan Qin Lai, Lapu melanjutkan, namun dalam hal struktur internal tubuh, ras dewa dan manusia memiliki perbedaan yang sangat besar. Oh, Qin Lai tampak serius. Ras dewa itu memiliki 3 hati. Lapu menarik napas dalam-dalam. Jantung adalah sumber darah, kekuatan yang mendorongnya melalui pembuluh darah, tempat berkumpulnya saluran darah, dan basis kekuatan para ahli kuno. Orang itu tidak hanya memiliki 3 hati, pembuluh darahnya sangat besar, tebal. Pembuluh darah di tubuhnya terhubung ke 3 jantung. Jika dia masih hidup, 3 jantung yang berdetak itu akan menyebabkan kekuatan garis keturunan di tubuhnya meledak dan melepaskan kekuatan garis keturunan yang tak ada habisnya. Jantung adalah inti kekuatan bagi banyak ahli dan monster kuno. Terutama ras dengan kekuatan garis keturunan. Bagi mereka, hati lebih penting daripada lautan roh, itu adalah sumber kekuatan garis keturunan. Ini berarti 1 jantung lagi adalah sumber garis keturunan tambahan, dan 2 kali kekuatan garis keturunan. Qin Lai memucat. Menurut pendapat saya, Anda tidak perlu khawatir bahwa mengaktifkan kekuatan garis keturunan akan menyebabkan transformasi yang sangat besar. Lapu tersenyum kecil. Qin Lai terdiam beberapa saat sebelum mengangguk dengan lembut dan berkata, aku mengerti. Setelah ini, dia fokus di bawah tatapan menyemangati Lapu, dan mencoba mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Gumpalan cahaya yang menyala melayang keluar dari darahnya dan menyebar seperti bintang yang terfragmentasi ke dalam tubuhnya. Perasaan luar biasa tiba-tiba muncul di benaknya. Dia sepertinya melihat dengan jelas, kekuatan yang berasal dari garis keturunannya terbang ke tempat di mana dia terluka parah. Secara bertahap, kekuatan garis keturunan melilit tulang yang hancur di bahu dan lengannya seperti film. Kekuatan garis keturunan yang melonjak dilepaskan. Dia sepertinya mendengar tulang-tulang itu bersatu kembali, disempurnakan oleh cairan emas dan air logam, dan menjadi lebih kuat. Ini adalah pengalaman yang mendalam. Lama kemudian, ketika dia merasa sedikit lelah, dia berhenti dan menarik kembali kekuatan garis keturunannya. Kemudian, yang sangat mengejutkannya, dia menemukan rasa sakit di lengan dan bahunya telah lama hilang. Dia secara naluriah menggerakkan bahunya. Dia tiba-tiba berdiri dan memutar lengannya seperti ular di depan Lapu. Semuanya normal. Apakah kamu merasakan hal yang sama seperti sebelum kamu terluka? Lapu bertanya sambil tersenyum. Qin Lai mengangguk dengan serius. Aku tidak merasakan sesuatu yang aneh. Lapu menarik napas dalam-dalam. Dia memiliki ekspresi serius. Ini adalah sifat menakutkan dari garis keturunan ras kuno. Beberapa hari lagi berlalu. Pada hari ini, sebagian besar luka fisik Qin Lai telah pulih. Dia telah mengumpulkan lusinan esensi darah kehidupan dan mulai meruntuhkan pengekangan Lapu. Esensi darah hidupnya terbakar dengan api ilahi api kecil dan jatuh pada benang emas dan perak. Benang emas dan perak yang menembus tubuh Lapu secara bertahap meleleh di bawah nyala api ilahi. Ketika ratusan benang emas dan perak meleleh, Lapu menarik napas dalam-dalam. Dia tiba-tiba berteriak. Koin emas dan perak dipaksa keluar dari tubuhnya. Ketika koin-koin itu pergi, Lapu bisa menggerakkan sendi-sendinya. Dia memiliki ekspresi lelah tetapi matanya bersinar dengan kegembiraan karena melarikan diri dari kematian. Saya baik-baik saja. Dia menghela nafas lega. Ambil pil obat ini. Qin Lai mendorong botol pil obat yang mereka ambil dari gua Turin dan menumpuknya di depan Lapu. Lapu tersenyum. Dia tidak menolak. Dia mengambil beberapa yang bermanfaat bagi tubuhnya dan menelannya. Kemudian, dia duduk. Aku akan segera pulih. Perlombaan mata hantu pulih lebih cepat daripada manusia. Dia menatap Lin Lianger dengan sengaja. Setelah Qin Lai, Lin Lianger juga pulih dengan cepat dari luka-lukanya. Di antara mereka, hanya Lu Yi yang tampak lamban. Qin Lai, esensi darah kehidupan yang kamu bentuk dengan seni pemurnian darah, tidak sama dengan milik kita. Melihat Lapu dibebaskan, Lu Yi yang tadi memperhatikan berkata dengan santai dengan tatapan aneh di matanya. Kultivasi saya heterogen, saya menggunakan semua jenis seni roh. Mungkin karena esensi darah kehidupan saya mengandung kekuatan atribut yang berbeda, saya dapat melelehkan benang emas dan perak, jelas Qin Lai. Dia secara alami tidak akan memberitahu Lu Yi tentang garis keturunannya, jadi dia membuat alasan acak. Setelah kembali kali ini, saya akan memberikan pengunduran diri saya kepada Nona,
Dan kemudian, saya akan bergabung dengan Flaming Sun Island sebagai delegasi asing, tiba-tiba Lu Yi berkata. Apa? Seru Qinlai. Saya dapat dianggap telah melunasi hutang saya kepada keluarga Mo setelah bertahun-tahun. Ekspresi Lu Yi tenang. Kali ini, Anda menyelamatkan hidup saya di Gua Turin, dan membantu saya mendapatkan mahkota bulan, sehingga setan bulan tidak akan membunuh lebih banyak anggota kultus pemujaan bulan. Saya memikirkan hal ini dan menemukan bahwa tidak ada cara lain yang dapat saya lakukan untuk membalasnya. Oleh karena itu, saya hanya dapat bergabung dengan Flaming Sun Island sebagai delegasi asing, dengan harapan dapat membayar Anda kembali. Tidak perlu. Qinlai meringis. Jika Senior Sueli dan Senior Mo tahu bahwa aku mencuri tetua mereka, bukankah mereka akan mati dalam kemarahan? Ini adalah keputusan pribadi saya akan menjelaskannya kepada mereka, jangan khawatir. Ekspresi Lu Yi menyendiri. Ini berarti bahwa dia telah membuat keputusannya dan bujukan Qinlai akan sia-sia. Tidak baik, ini tidak baik, saya pikir, mungkin Anda tidak seharusnya, ekspresi Qinlai bertentangan. Dia dan Bloodfin Sect selalu dekat, kemitraan mereka menyenangkan. Dia tidak ingin menimbulkan konflik karena Lu Yi. Namun Lu Yi memejamkan matanya dan tidak mendengarkan desakan Qinlai. Dia jelas sudah mengambil keputusan. Dalam 3 hari lagi, kita akan kembali ke tanah Rerun Mahadewa. Di perahu layar, Qinlai menghela nafas, kilat melintas di matanya. Setelah periode pemulihan ini, luka-lukanya benar-benar sembuh. Energi rohnya dipenuhi oleh pil, dan pikirannya berada di puncaknya. Pertempuran Gua Turin sangat membantu kultivasinya. Dia merasa seolah-olah dia akan segera menerobos wilayahnya saat ini. Setelah kembali ke Pulau Frost, saya hanya perlu 10 hari untuk pulih, kata Lin Lianger acuh tak acuh. Jika dia ingin pulih sesegera mungkin, dia harus menggunakan tambang kristal es surgawi. Hanya energi sedingin es yang bisa dengan cepat mengisi kembali kekuatannya. Setelah saya kembali ke Pulau Tujuh Mata, saya akan segera pulih menggunakan energi iblis bawah di sana. Lapu tersenyum kecil. Dia jelas dalam suasana hati yang baik. Pada saat ini, dia telah menumbuhkan mata kedelapannya. Ketika dia pulih, dia tidak perlu takut pada Gutuo dan Qian. Di masa depan, dia bisa dengan aman berkultivasi di Pulau Tujuh Mata, dan tidak perlu khawatir bahwa Gutuo dan Qian akan berani membuat masalah untuknya. Dari keempatnya, hanya Lu Yi yang diam dan tidak berbicara. Dia telah menerima luka paling serius di Gua Turin, dan kemungkinan besar dia tidak akan segera pulih. Perahu layar ini membawa banyak bahan roh dari Gua Turin. Semua orang lihat, dan ambil apapun yang Anda butuhkan, kata Qinlai. Baik, Lapu tidak sopan. Dia berdiri sambil tersenyum, dan pergi untuk bergerak melalui ruangan di mana material spirit disimpan. Mata Lin Lianger berbinar dan dia menjadi tertarik. Dia juga pindah. Hanya Lu Yi yang tidak bergerak. Gua Turin dulunya adalah cabang dari pemujaan-pemujaan bulan, mungkin, ada beberapa hal yang berhubungan dengan pemujaan-pemujaan bulan. Kamu bahkan tidak mau melihatnya, Qinlai bertanya dengan heran. Sambil menggelengkan kepalanya, Lu Yi berkata, hanya Moon Crown dan Bright Moon Pearl yang berharga bagiku. Sayangnya, Bright Moon Pearl tetap bersama Helian Zheng. Jika tidak, aku tidak akan menyesal setelah perjalanan ini. Qinlai mengerutkan kening. Setelah beberapa saat ragu-ragu dia berkata, ketika mahkota bulan berada di kepalaku, iblis bulan menyerang pikiranku. Menurutnya, dia seharusnya bukan dewa bulan dari pemujaan-pemujaan bulanmu. Dia berkata, dia berasal dari Aserene Moon Rache. Dia mencoba melepaskan segel mahkota bulan untuk datang ke dunia ini. Dia ingin menjadikan tempat ini sebagai Serene Moon Realm, dan ingin membuat jalan kosong untuk membantu lebih banyak anggota Serene Moon Rache datang. Ras bulan yang tenang, ekspresi Lu Yi bingung. Aku belum pernah mendengar tentang balapan seperti itu. Aku juga belum pernah mendengarnya. Qinlai bergerak dan memanggil Lapu dan Lin Lianger. Dia bertanya, pernahkah Anda mendengar tentang ras bulan tenang? Tidak, Lapu menggelengkan kepalanya. Lin Lianger juga kurang informasi. Aku belum pernah mendengar tentang balapan seperti itu. Lapu berasal dari Ghost Eye Rache of the Nether Realm, dan dia telah hidup selama ribuan tahun. Dia sangat berpengetahuan. Namun, bahkan dia tidak tahu tentang ras bulan tenang. Lin Lianger berasal dari Ice Phoenix Rache, dan tahu tentang banyak hal dari zaman kuno. Qinlai tidak menyangka bahwa dia juga tidak akan mengetahui ras itu. Qinlai tercengang. Langitnya luas, ada terlalu banyak ras yang tidak dikenal, siapa yang tahu semuanya, Lapu tersenyum. Dia berkata dengan santai, 30.000 tahun yang lalu, sebelum ras dewa turun ke alam roh, siapa yang tahu bahwa ada ras kuat yang disebut, ras pertarungan surga. Itu benar. Qinlai mengangguk. Oh, ketika dia berbicara,
ekspresinya sedikit berubah dan matanya berkedip. 6 sinar cahaya dengan warna berbeda tiba-tiba terbang keluar dari gelabelannya dan berubah menjadi 6 Spirits of Void and Chaos. 6 roh kekosongan dan kekacauan mengitarinya, berteriak, "Yiyaya," saat mereka mencoba mengatakan sesuatu padanya. Qinlai mendengarkan dengan seksama. Spirits of Void and Chaos memberitahunya bahwa tamu yang tidak diinginkan telah datang ke dunia di dalam tempat mereka tinggal. Mereka mengatakan bahwa tamu tak diundang itu mengganggu ketenangan mereka. Mereka tidak puas, dan ingin Qinlai memindahkannya. Ketika mereka memberitahu, keenam lelaki kecil itu terbang dan mengambil bahan roh dari 6 atribut yang berbeda. Mereka mengunyah sambil mengeluh. Qinlai tahu tentang tamu tak diundang yang mereka bicarakan. Itu adalah makhluk jahat yang menghancurkan kultus pemujaan bulan dan disebut iblis bulan. Namun, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan makhluk jahat ini. Dia secara naluriah merasa bahwa orb penekan jiwa punya solusi. Namun, dia tidak punya solusi untuk ditawarkan. Dia hanya bisa menghibur keenam lelaki kecil itu, mengungkapkan ketidakberdayaannya dan memerintahkan mereka untuk berhati-hati. Pada akhirnya, keenam lelaki kecil itu mengonsumsi sejumlah besar materi roh sebelum dengan enggan kembali ke orb penekan jiwa. Namun saat mereka terbang ke tingkat keempat orb penekan jiwa, mereka buru-buru keluar. Iya, mereka buru-buru menceritakan penemuan mereka kepada Qinlai. Apa maksudmu? Orang itu sudah pergi, Qinlai tercengang. Keenam pria kecil itu mengangguk serempak. Mereka jelas penasaran mengapa orang yang tiba-tiba menyerbu itu menghilang. Alis Qinlai terkunci dalam pikirannya. Kekuatan hisap yang kuat datang dari Soul Suppressing Orb di alisnya. Kemudian, esensi darah kehidupan dan kekuatan jiwanya tersedot ke dalam orb penekan jiwa. Esensi darah hidupnya, dan kekuatan jiwa murni berubah menjadi gumpalan cahaya yang melewati lapisan orb penekan jiwa. Mereka mencapai tempat yang belum pernah dijelajahi Qinlai. Ini adalah. Qinlai diam beberapa saat sebelum ekspresinya berubah spektakuler, matanya cerah. Kenapa seperti ini? Bagaimana bisa seperti ini? Dia tidak bisa membantu tetapi bergumam. Di masa lalu, di makam para dewa, dia telah menerima 6 mata air jiwa murni, dan kemudian menggabungkannya dengan esensi darah kehidupan dari 6 tubuh roh. Kekuatan jiwa dan darahnya menciptakan 6 roh kekosongan dan kekacauan di dalam orb penekan jiwa. Dia ingat dengan jelas ketika orb penekan jiwa merawat Spirits of Void and Chaos, bagaimana itu secara paksa mengekstraksi darah dan kekuatan jiwanya. Beberapa tahun kemudian, dia sekali lagi mengalaminya. The Soul Suppressing Orb menyedot esensi darah kehidupan dan kekuatan jiwanya. Ketika dia memikirkan apa yang 6 Spirits of Void and Chaos katakan, dia hampir 100% yakin bahwa Moon Demon yang diserap oleh Soul Suppressing Orb ditarik ke ruang yang lebih dalam di dalam Soul Suppressing Orb. Ruang itu jelas bukan tempat di mana roh kekosongan dan kekacauan tinggal, tapi ruang yang telah melahirkan mereka. Setan bulan, seharusnya dilebur oleh orb penekan jiwa sehingga membutuhkan esensi darah kehidupan dan kekuatan jiwaku. Qinlai tercengang. Dia berpikir di dalam, setelah beberapa saat, apakah Spirit of Void dan Chaos baru akan terbang keluar dari Soul Suppressing Orb? Apa itu? Lapu bertanya dengan bingung. Lin Lianger dan Lu Yi juga terkejut melihatnya. Mereka bertanya-tanya mengapa ekspresinya berubah begitu mencurigakan. Tidak ada apa-apa. Ekspresi Qinlai menyendiri. Dia selalu merahasiakan tentang orb penekan jiwa dan tidak akan memberitahu hampir semua orang tentang hal itu. 840.